Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar fisika mengenai aplikasi induksi elektromagnetik. Hari ini kita akan membahas mengenai generator dan transformator. Yang pertama adalah generator. Generator ini merupakan salah satu aplikasi dari induksi elektromagnetik, di mana generator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Kemudian, generator ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator atau bagian yang diam, dan rotor itu adalah bagian yang bergerak. Nah, di sini ada dua contoh aplikasi dari generator. Yang pertama itu ada pada dinamo sepeda, di mana pada dinamo sepeda itu menggunakan energi gerak pada pedal yang dikayuh yang menyebabkan energi gerak itu diubah menjadi energi listrik oleh dinamo atau generator, sehingga akan menyalakan lampu pada sepeda. Kemudian yang kedua ada generator pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana sumber energinya ini adalah energi potensial dari air terjun atau bendungan yang ketika jatuh akan menggerakkan turbin. Energi gerak dari aliran tersebut diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Ya teman-teman, jadi generator ini memiliki dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Nah, generator AC ini adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menghasilkan arus bolak-balik atau alternating current. Sedangkan generator DC ini perangkat listrik yang digunakan untuk menghasilkan arus yang searah atau direct current. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi dari generator AC, di mana kalau generator AC ini memiliki dua cincin, di mana setiap cincinnya ini dihubungkan dengan ikat karbon, dan di sini ada magnet, kemudian juga ada kumparan. Oke, jadi tadi sudah dibahas kalau generator AC ini adalah perangkat yang menghasilkan arus bolak-balik. Jadi untuk ilustrasinya itu bisa kalian lihat pada gambar ini, di mana di sini itu menandakan bahwa arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik, di mana ketika kumparannya ini posisinya horizontal, maka arus yang dihasilkan itu adalah arus maksimum. Sedangkan ketika kumparannya ini posisinya vertikal, maka arus yang dihasilkan adalah arus minimum. Nah, diingat-ingat lagi ya, kalau generator AC ini adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik. Nah, untuk grafiknya kalian bisa melihat gambar yang di bawah ini, di mana di sini menandakan bahwa arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik. Oke, yang selanjutnya, dengan kita menggunakan prinsip hukum Faraday, kita bisa mencari besarnya GGL induksi pada generator. Nah, bagaimana caranya? Nah, masih ingat bahwa GGL induksi berdasarkan hukum Faraday ini bisa kita rumuskan dengan E sama dengan min N dpi dt, di mana kita ingat Pi atau flux magnet ini dapat dicari dengan rumus Pi sama dengan BA cos theta. Nah, di sini kita substitusikan kebersamaan ini sehingga menghasilkan persamaan baru, yaitu E sama dengan min N D B kali A kali cos theta dt. Kemudian
karena di sini di generator ini yang berubah hanya sudutnya, maka untuk B dan A-nya ini kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi E sama dengan min N kali B kali A dikali D cos theta dt. Nah, kemudian D cos theta dt ini kan merupakan turunan ya, jadi turunan dari cos theta-nya itu adalah min sin theta. Kemudian kita ingat lagi ada konsep dari gerak melingkar bahwa theta itu bisa kita cari dengan rumus theta sama dengan omega dikali T. Saya tuliskan di sini theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Oke, sehingga persamaan ini untuk tetanya kita ganti dengan omega dikali T, sehingga di sini persamaannya menjadi sama dengan min N dikali B dikali A dikali omega dikali dengan min sin omega T, sehingga persamaannya kita dapat sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T. Nah, bagaimana kalau mencari GGL induksi maksimumnya? Nah, kalau maksimum berarti untuk sinnya ini, sin omega T-nya ini bernilai 1, sehingga kita bisa mencari GGL induksi maksimumnya dengan persamaan E max atau E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali dengan omega. Nah, di sini E itu merupakan GGL induksi dengan satuan volt, dan N adalah jumlah lilitan, B adalah induksi magnet dengan satuan Weber atau Tesla, A itu merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, kemudian T-nya ini adalah waktu dengan satuan second. Ini untuk mencari GGL induksi pada generator. Selanjutnya ini ada generator DC atau direct current. Nah, di sini untuk generator DC bedanya dengan generator AC hanya terletak pada cincinnya ini. Tadi di generator AC kan memiliki 2 cincin ya, sedangkan untuk generator DC ini hanya memiliki 1 cincin. Nah, kemudian generator DC tadi sudah dijelaskan bahwa generator ini menghasilkan arus yang searah, sehingga untuk grafik kita bisa lihat seperti gambar di sini grafiknya menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan itu adalah arus yang searah. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, generator ini memiliki 2 jenis, yaitu generator AC dan generator DC. Kalau generator AC itu merupakan generator yang menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator DC itu menghasilkan arus yang searah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait transformator. Transformator juga merupakan aplikasi dari induksi elektromagnetik. Nah, transformator sendiri adalah perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik. Nah, transformator ini memiliki 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Nah, kalian bisa melihat gambar di sini. Di sini ada lilitan yang berwarna merah ini merupakan daerah input atau daerah masukan. Jadi, semua yang ada di daerah input atau masukan ini merupakan kumparan primer. Jadi, di sini jumlah lilitannya adalah jumlah lilitan primer, kemudian tegangannya adalah tegangan primer, dan arus yang mengalir adalah arus primer. Nah, kemudian kalau yang sebelah sini yang berwarna biru ini merupakan daerah output atau daerah keluaran.
di mana semua yang ada di daerah output atau daerah keluaran ini merupakan kumparan sekunder, di mana ini jumlah lilitannya adalah jumlah lilitan sekunder, kemudian ini tegangannya adalah tegangan sekunder, dan arusnya ini adalah arus sekunder. Jadi apabila kita hubungkan pada kehidupan sehari-hari, kita bisa misalkan bahwa di sini di tegangan primernya ini kita anggap sebagai sumber tegangan listrik kita di rumah. Misalnya sumber tegangan listrik kita di rumah itu sebesar 220 volt. Kemudian untuk outputnya atau keluarannya ini kita hubungkan dengan alat-alat elektronik atau alat-alat listrik. Nah, di sini kita misalkan untuk outputnya ini kita hubungkan dengan lampu, misalnya dengan tegangan 10 volt. Jadi, bagaimana cara mengubah tegangan 220 volt ini menjadi 10 volt? Nah, ini adalah peran atau tugas dari transformator, di mana transformator di sini akan mengubah tegangan dari 220 volt menjadi 10 volt. Kemudian transformator ini memiliki dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Nah, transformator step up ini digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana VS atau tegangan sekundernya itu lebih besar dari VP atau tegangan primer. Dan juga untuk jumlah lilitan sekunder atau NS-nya ini juga lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan primer atau NP. Kemudian untuk transformator step down ini digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana PS-nya ini lebih kecil dari VP dan juga NS-nya ini juga lebih kecil dari NP. Nah, kemudian di transformator yang ideal ini berlaku kesetimbangan, yaitu VP dibanding VS itu sama dengan NP dibanding dengan NS, dan juga VP dibanding VS itu sama dengan IS dibanding dengan IP. Tetapi secara faktanya sebuah transformator itu tidak ada yang ideal 100%. Nah, sehingga muncul efisiensi transformator yang dapat dihitung dengan rumus N sama dengan PS dikali PP dikali 100%. PS ini adalah daya sekunder dan PP adalah daya primer. Nah, masih ingat ya teman-teman, rumus dari P atau daya itu adalah P sama dengan V dikali I. Maka persamaannya ini juga kita bisa kita jabarkan, sehingga persamaannya bisa kita tulis M sama dengan VS dikali IS dibagi VP dikali IP dikali 100%. Ini untuk mencari efisiensi sebuah transformator. Oke, sekarang kita akan mengerjakan latihan soal untuk mengukur kemampuan kalian terkait materi aplikasi induksi elektromagnetik, yaitu pada generator dan pada transformator. Nah, di soal pertama ini ada sebuah generator memiliki kumparan sebanyak 200 lilitan dan luas penampakannya 4 cm². Kumparan tersebut berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla. Tentukan frekuensi putaran kumparan akan membangkitkan GGL induksi maksimum sebesar 50 volt, dan jika kumparan berputar dengan frekuensi 6 Hz, berapa GGL induksi maksimum yang dihasilkan? Nah, langsung saja kita kerjakan. Oke, di sini diketahui jumlah lilitan atau M-nya itu adalah 200, kemudian I-nya itu 4 cm², kemudian kita jadikan meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 4, kemudian untuk B-nya ada 0,5 Tesla. Kemudian kita disuruh mencari besarnya frekuensi ketika GGL induksinya itu maksimum sebesar 50 volt, dan juga kita disuruh untuk mencari GGL induksi maksimum ketika F-nya itu atau frekuensinya itu sebesar 60 Hz.
Nah, kita bisa menggunakan persamaan E maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali dengan omega. Nah, omega ini bisa kita jabarkan menjadi 2πf, sehingga persamaannya menjadi M maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali dengan 2πf. Sehingga kita masukkan nilainya, sehingga kita dapatkan besarnya frekuensinya itu adalah sebesar 199,02 Hz. Itu untuk poin A. Sekarang untuk poin B, kita masih menggunakan persamaan yang sama, yaitu E maksimum sama dengan N kali B dikali A dikali dengan omega, kemudian sama, yaitu omega ini kita ganti 2πf, kemudian kita masukkan nilainya sehingga didapatkan E maksimum atau GGL maksimum ketika frekuensinya 60 Hz itu adalah 15 volt. Dan yang selanjutnya ini ada latihan soal materi transformator, di mana di sini sebuah transformator step down memiliki efisiensi 80%, mengubah tegangan dari 1000 volt menjadi 200 volt 40 watt. Tentukan kuat arus primer transformator tersebut. Di sini ketahui N sama dengan 80%, PP-nya 1000 watt, VS-nya 200 watt, PS atau tegangan sekundernya 40 watt. Kemudian kita disuruh untuk mencari besarnya arus primernya atau IP. Nah, kita menggunakan rumus efisiensi transformator, yaitu N dikali PS per PP dibagi PP dikali 100%. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga kita dapat menemukan besarnya arus primer itu sebesar 0,05 ampere. Ini tadi merupakan materi aplikasi induksi elektromagnetik, yaitu pada generator dan transformator. Juga kita sudah mengerjakan latihan soal, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita bisa lebih memahami terkait materi aplikasi induksi elektromagnetik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.